Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo ya Ustaz Abdul. Ahlan wa marhaban. Oke, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala amma ba'd. Kita lanjutkan kembali pembahasan tentang wudu. Ya, kemarin sudah kita sampaikan beberapa hal tentang wudu, ya, dari pengertiannya, kemudian kewajiban-kewajibannya dan hal-hal yang lainnya. Ya, pengertian wudu secara bahasa adalah bersuci atau membersihkan diri dari kotoran. Adapun secara istilah artinya adalah seorang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan air dengan cara mengusap atau membasuh dengan cara khusus atau cara tertentu yang sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, sesuai dengan aturan yang telah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seseorang tidak boleh berwudu dengan inisiatif sendiri, ya, caranya dia dengan cara sendiri tidak boleh, harus sesuai dengan contoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, ya, di sana juga kita bahas tentang hadas. Hadas itu ada dua, ada hadas besar, ada hadas kecil. Hadas besar itu bersucinya dengan mandi. Contohnya seperti junub, ya, mandi junub. Ketika kalian, kalau perempuan haid atau nifas, kalau laki-laki keluar air mani. Ya. Kalau kalian misalkan bermimpi, ya, bermimpi tahu-tahu bangun tidur sudah basah celana kalian, ya. Ada air yang keluar dari si anu kalian, ya. Dan airnya itu bentuknya itu seperti mirip-mirip kelapa, ya, kelapa muda yang encer, baunya ya seperti kelapa mirip, ya, atau seperti lidah buaya kenyal-kenyal begitu, ya. Nah, setelah itu baru mandi junub. Ya, ini hadas besar. Kalau hadas kecil bersucinya dengan cukup dengan apa? Berwudu, ya. Seperti apa? Buang air kecil, kentut, terus buang air besar, maka bersucinya adalah dengan berwudu. Perhatikan, banget. Dan kalau tidak ada air, bersucinya dengan apa? Tayamum dengan debu, ya. Jadi cukup tayamum itu menepakkan tangan kita ke bismillah, ke tanah, bles, ya, atau ke benda-benda yang ada debunya, tembok atau batu atau apa, tempelkan, ya. Setelah itu diusap ke wajah dan telapak tangan, sudah cukup. Jadi tidak perlu guling-guling di pasir, ya. Tapi cukup menepakkan tangan, set, kemudian diusap ke wajah, ke telapak tangan. Nah, kemudian kewajiban wudu. Banat, perhatikan. Ya, ada berapa kewajiban wudu? Hah? Ada berapa? Ada 6. Ya, kurang lebih ada 6. Disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-Maidah ayat berapa? Ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian mau sholat, maka basuhlah apa? Wajah kalian dan tangan kalian sampai siku. Kemudian usaplah kepala kalian, ya, telinga juga. Kemudian kedua kaki sampai mata kaki. Nah, itu, ya. Kemudian yang berikutnya apa? Dilakukan secara tertib dan mualah, tidak terjeda. Itu kewajiban-kewajiban dalam berwudu. Oke, selanjutnya buka halaman 8, sunah-sunah wudu, ya. Nah, ini juga perlu dilakukan. Jadi tidak hanya kita mengejar wudu itu supaya sah, tapi juga kita mengejar bagaimana supaya kita meraih pahala yang sempurna ketika kita berwudu. Karena Nabi SAW pernah bersabda, asbigu al wudu, sempurnakanlah wudu. Artinya dikerjakan yang wajib-wajibnya dan juga sunah-sunahnya, supaya kita mendapatkan pahala yang sempurna ketika kita berwudu. Nah, diantaranya tasmiyah, membaca bismillah nomor 1, ya. Jadi bismillah dulu, bismillah baru. Kemudian bersiwak. Nah, perhatikan, siapa yang pernah bersiwak di sini? Enak, bersiwak itu bagus. Menurut penelitian, Masya Allah, siwak itu bisa menghilangkan bakteri-bakteri yang ada di mulut, yang tidak bisa dihilangkan kecuali hanya dengan siwak. Jadi siwak ini mengandung zat-zat yang luar biasa sehat. Makanya Nabi selalu bersiwak. Bahkan kata Nabi, hampir-hampir bersiwak itu diwajibkan, kalau saja tidak memberatkan
umatku, kata Nabi. Kalau aku tidak memberatkan umatku, aku perintahkan umatku itu untuk selalu bersiwak. Ya, tapi karena berat, karena siwak itu tidak semua negara, semua daerah itu ada siwak. Ya. Di Indonesia ada nggak pohon siwak? Jarang ada. Ya. Jadi ada khusus pohonnya, pohon siwak. Ya. Jangan misalkan saka, karena saking pengen bersiwaknya, pakainya bukan pohon siwak. Ya. Pakai pohon ini, apa namanya? Pisang. Pohon pisang, pohon kaktus. Sama duri-durinya dipakai buat kayak gitu. Ya. Bukan hanya putih giginya nanti, bakterinya juga bukan hilang, mulutnya hilang semua. Ya. Jadi hanya khusus di sana. Maka kata Nabi, kalau nggak memberatkan umatku, aku perintahkan umatku untuk bersiwak semuanya. Ketika berwudu atau ketika hendak sholat. Nah, ini bersiwak ya. Kalau kita alhamdulillah bisa diganti ya dengan sekarang zaman modern ada sikat gigi, ya, pakai odol. Dan ada odol yang ada siwaknya, odol siwak. Sekarang kayaknya banyak ya, odol-odol itu yang kemudian ada kandungan siwaknya. Dan sikatnya pakai sikat gigi, jangan sampai kamu pakai sikat baju. Terus mencuci telapak tangan 3 kali di awal berwudu. Jadi 3 kali nih telapak tangan, ya. Nah, bahkan para ulama ada yang mewajibkan kalau habis bangun tidur. Tuh, jadi kalian kalau habis bangun tidur, malam nih tidur, pagi jangan langsung tangan itu nyelup ke kolam atau ke gayung atau ke bak. Ya, kenapa? Perhatikan. Tidak boleh. Karena apa? Kata Nabi, karena kita tidak tahu semalam itu tangan kita bermalam kemana saja. Lari kemana? Tidak tahu. Ya. Fa innahu la yadri aina batat yada. Karena kata Nabi, seseorang itu tidak tahu semalam itu tangannya kemana saja bermalam itu. Pas camping, Quran camp kemarin kan tidurnya satu tenda bareng-bareng, kan nggak tahu tangan Hamzah kemana, tangan Bara kemana. Takutnya megang sesuatu kan nggak terasa karena lagi tidur. Ya. Masuk ke mana gitu kan, garuk-garuk kemana kan, ngusap-ngusap. Nah, kata Nabi tidak boleh kalau bangun tidur maka jangan langsung nyelup tangannya ke kolam air. Apalagi kamu kabuk-kabuk langsung kolamnya. Wah, kumannya masuk situ semua. Dijamin sekeluarga penyakitan nanti. Ya. Jadi kalau keran diputer, nah di gini bersihin dulu telapak tangannya, kata Nabi SAW itu ya. Tuh, termasuk ketika berwudu, telapak tangannya diputer-puter dulu, pakai air, digosok-gosok. Terus bersungguh-sungguh di dalam madmado. Apa madmado? Madmado itu kumur-kumur. Terus istinsak itu menghirup air ke hidung. Jadi kumur-kumurnya beneran gini, di kumur-kumur. Terus dihisap. Nah, begitu terus dikeluarin. Istinsak namanya. Terus kalau ada jenggot di apa? Jadi kalau lebat jenggotnya, bahkan ada orang itu jenggotnya lebih lebat daripada rambut yang ada di kepala. Rambutnya botak tapi jenggotnya panjang. Jadi di sela-sela dibegini-begini pakai air wudhu ya. Seret. Nah, itu sunnah. Memang sunnahnya begitu ya. Laki-laki itu kalau kalian punya jenggot tidak boleh dicukur, tidak boleh dibiarkan. Kalau kumis harus dicukur, biar rapi. Ya nggak apa-apa. Boleh juga harus sebagian sahabat itu kalau nggak salah Abdullah bin Abbas membolehkan dicukur tapi begini dipegang. Nah, yang lebih dari tangan sini maka boleh dicukur untuk dirapihkan supaya tidak kemana-mana. Ya. Mana kamu itu belum lebat banget kumisnya. Kalau udah gondrong kumisnya kayak rambut di kepala. Bayangin gimana tuh kumisnya gondrong. Nah, maka dipotong. Terus termasuk sunnah mendahulukan yang kanan dulu baru kiri. Ya, kanan dulu baru kiri. Terus 3 kali. Ya, masing-masing 3 kali itu juga termasuk sunnah. Terus berdoa setelah wudhu. Ya, kata Nabi SAW kalau berdoa gimana doanya? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Siapa yang doa dengan doa ini kata Nabi dibukakan pintu surga ke-8-8-nya. Masya Allah. Kalian bisa milih masuk dari pintu mana saja. Ibarat kalian mau pergi kemana misalkan. Misalkan ada nggak tempat wisata yang gerbangnya banyak? Hah? Taman Safari misalkan atau Ragunan, kan Ragunan ada apa gerbang
pintu barat, pintu timur, pintu ini, semuanya dibuka gratis oleh kamu. Silakan masuk, mau pintu mana saja. Nah, bayangkan itu surga. Kalian wudhu dengan sempurna, membaca syahadu la ilaha illallah sampai selesai, kemudian apa? Dibukakan pintu surga ke-8-8-nya. Masya Allah. Luar biasa pahalanya. Berarti wudhu ini bukan ibadah sembarangan, harus dikerjakan serius ya. Kalian kalau wudhu hanya nyiprat-nyiprat air doang. Berapa banyak pintu surga yang telah kalian lewati kalau kayak gitu ya. Kenapa? Nanya apa? Kan Sebelum lanjut. teman anak pakai peci. Dan basuh kepala itu cuma depan doang, jadi kan. Iya, memang ada apa, sebagian ulama yang membolehkan ngebasuh kepala itu cukup begini doang. Jadi ambil air begini-begini. Wah, sunnah. Ya, karena mengartikan wamsahu biruusikum. Jadi artinya basuhlah kepala kalian, mana yang lainnya basuhlah sebagian kepala kalian.